Halo adik, apa kabar? Mudah-mudahan adik-adik yang di rumah selalu tetap semangat, sehat, kuat. Oke adik-adik, walaupun kita ibadah melalui online, adik-adik yang di rumah harus tetap semangat ya. Sekarang Kak Yanti sapa lagi. Halo adik-adik di rumah, apa kabar? Nanti jawabnya luar biasa. Yes, yes, yes gitu ya. Oke Kak Yanti bilang lagi ya. Halo adik-adik yang di rumah, apa kabar? Oke, sekali lagi. Halo adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Jadi, di sini Kak Yanti sebagai liturgos ibadah tanggal 11 yang pembawa firman yang dibawakan oleh Ibu Sri, liturgos Kak Yanti. Terus pemusik Kak Nathan, dan editornya Kak Grace. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Mas Pekat PA kita. Musik. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, silakan duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan ibadah, mari kita berdoa yang dipimpin oleh teman kita, Abel. Silakan Abel. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Kami mau berdoa. Berkatilah ibadah kami. Berkatilah guru sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik adik-adik terkasih, kita akan mengangkat pujian dari Kidung Ciria 13 ayat 1 dan 2. Musik. Kami puji dengan diam di
jadi, bersinarmu menyerap. Oke, adik-adik yang terkasih, siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca Mazmur. Bacaan Mazmur kita terambil dari pasal 19 ayat 1 dan 7. Bacaan Mazmurnya akan dibantu oleh teman kita, Alicia. Mazmur 19 ayat 1 sampai 7. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dan dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Oke, adik-adik terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan Kidung Ceria 214 ayat 1 dan 2, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Selamat pagi adik-adik semuanya. Baiklah, pagi yang indah ini kita akan berdoa untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Ayo adik-adik semuanya kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersujud kepadamu Tuhan untuk menaikkan rasa syukur dan terima kasih atas kasih Tuhan. Engkau telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Pagi ini kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Bukalah hati pikiran kami untuk mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa anak-Mu. Kabulkanlah, dengarkanlah doaku ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik semuanya, kita buka firman Tuhan pagi ini dalam Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Ya, Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Halaman 977. Beginilah firman Tuhan. Ya, sebelumnya adik-adik berdiri dulu ya. Semua berdiri. Oke, sudah ketemu semua? Ya. Halaman 977. Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita
sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim, ia mengairi bumi. Demikianlah firman Tuhan. Dari Alkitab kita akan dapat belajar akan firman Tuhan pagi ini. Yang pertama, kita bisa belajar. Yang pertama adalah kalau ketika orang tua kita marah, bagaimana? Karena kita tidak mau mendengar. Ada anak ini yang namanya si Tika, dari tadi main HP terus. Tika, belajar dulu, itu PR-nya kerjakan. Ini si mamanya. Tika, cepat kamu kerjakan. Tunggu, Mak, tunggu. Tika, kamu kerjakan itu tugas-tugas dari sekolah yang di SD itu. Tugasnya banyak. Iya, Mama. Tunggulah sebentar, aku lagi asik main HP. Cepat, Nak. Itu kamu kemarin itu udah lama ndak kerjakan tugasmu. Nanti numpuk-numpuk kamu ndak akan selesai kerjakan. Iya, Mama cepat. Kamu itu ndak boleh seperti itu. Ayo cepat kerjakan. Tunggulah, Mas, sebentar. Mamanya marah, lalu dijewernya telinganya. Telinganya nggak mau dengarkan. Nah, karena dia tidak mendengarkan, si Tikanya itu tidak mendengarkan perintah mamanya. Nah, mamanya waktu menjerat telinganya itu bukan karena mamanya itu marah, emosi itu bagaimana, karena sayang. Kalau nggak diingatkan mama, siapa yang mengingatkan? Ya, itu supaya nanti kamu tidak lama-lama main HP. Nanti kamu sendiri yang akan dibuang waktu. PR-nya kerjaan tugas-tugas yang dikerjakan, terutama minggu-minggu ini kita lagi mengerjakan tugas penilaian tengah semester. Iya, Mak. Tunggu lama aku kerjakan. Ya, akhirnya dikerjakan. Nah, kita juga belajar dari Hosea. Ya, belajar dari Hosea 6 ayat 1 sampai 3 mau mengingatkan bahwa kita Allah menghukum seperti mamanya tadi menjewer Tika itu bukan karena itu benci atau bagaimana, tetapi sayang, ya kan? Kalau mama emosi marah kamu dicubit itu juga karena sayang. Ada alasannya mama marah, ya kan? Justru penghukuman itu supaya kita itu jerah, tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak baik. Begitu juga Allah, penghukuman Allah supaya umatnya itu baik, tidak nakal, tidak bandel. Kalau nakal atau bandel pasti Tuhan marah, Tuhan Allah marah. Kemudian yang kedua, anak-anak, tekunlah mengenal Allah. Bagaimana kita tekun mengenal Allah? Kita bisa belajar dari opa dan oma kita. Opa mama kita itu selalu sering berdoa, selalu dia itu bersyukur. Awet muda, dia bisa ketemu sama kita, ya kan? Nah, lihat kenapa kita belajar dari opa dan oma? Karena orang-orang ini mempunyai pengalaman rohani yang pertama setia kepada Tuhan. Mereka bersukacita, ya kan? Karena dia selalu berdoa. Kedua, rajin dengarkan firman Tuhan. 3, selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Opungnya sudah tua, tetap bersyukur. Walaupun pakai kacamata, rambutnya sudah berputih, tetap bersyukur. Nah, kenapa kita bersyukur? Karena kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Kalau anak-anak lihat si opung kita, opung itu sudah pernah mengalami pengalaman supaya kita itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalau kita ditegur sama opung juga sayang supaya kita itu tidak melakukan yang tidak baik. Kemudian
Allah tidak meninggalkan kita, Allah itu sayang pada kita. Bagaimana kalau Allah itu mengasihi kita, sudah bangun pagi, badan kita sehat, selamat, itu merupakan bentuk bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Kita diberikan kekuatan kesehatan hari ini, itu juga berkat dari Tuhan. Yang ketiga, ya, kita bersungguh-sungguh, artinya bersungguh-sungguh itu artinya melakukan dengan segenap hati, segenap pikiran, tenaga, kemampuan, serta penuh dengan tanggung jawab. Hari ini kan kita disuruh mengerjakan tugas-tugas, mamanya sudah nungguin, sudah minta tolong sama mama, kamu enggak mau kerja? Nak, kerjakan mama yang nulis. Kalau mama yang menulis, ngerjakan, mamanya lah yang jadi anak sekolah, bukan lagi kamu. Anak-anak kerjakanlah sendiri dengan tanggung jawab. Capek, loh kerjanya cuma nulis bentar kok. Enggak, ibu gurunya enggak ngasih tugas banyak-banyak. Cuma 1 jam aja, enggak sebentar, enggak lama-lama. Kerjakanlah penuh semangat. Ini suruh kerjakan kayak Tom dan Jerry, kucing-kucingan. Enggak mau ini begini-begini. Kasihanlah mamanya. Kasihanlah juga orang tuamu, ya. Dengan sepenuh bersungguh-sungguh kerjakan tugas dengan senang hati. Kerjakanlah dengan hati penuh gembira. Ini tugas saya, bukan tugasnya papa ngerjain tugas, bukan tugasnya mama ngerjakan tugas. Mama masak, bapak cari uang. Nah, tugas tanggung jawab itu anak-anak kerjakan sendiri. Ya, yang kedua, tekun, setia, disiplin, dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Ini saya nggak bisa kerjakan sendiri, minta tolong sama kakak, minta tolong kepada yang lainnya. Nah, ini kita serahkan semuanya, ini kesulitan-kesulitan ini juga pada Tuhan, minta tolong pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong berikanlah kita untuk bisa mengerjakan dengan baik, akhirnya mendapatkan nilai yang baik, bagus. Nah, Tuhan menghendaki anak-anaknya memiliki kehidupan supaya keberadaan anak-anak ini menjadi anak yang baik, anak-anak yang berdampak bagi semua orang. Akhirnya kamu nanti jadi orang yang hebat, orang yang pintar, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, fajar itu merupakan pengharapan. Hujan merupakan berkat. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, hujan berkat. Ya, kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kekuatan, berkat, kelimpahan, dan harapan bahwa kita saat ini sudah diberikan kekuatan dan kesehatan pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 250 ayat 1 dan 2. Kuperlukan juru selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Kedua, ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Adik-adik terkasih, kita akan berdoa syafaat
yang dipimpin oleh Kak Sri. Mari kita ambil sikap berdoa, lipat tangan, dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus akan kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak layan kami yang berada di rumah, yang sudah mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga dapat menerapkan apa yang sudah difirmankannya, dapat dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Menjadi bekal imannya untuk setia mendengarkan akan firman Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, mama papanya yang mencari nafkah, Tuhan Engkau berkati dengan berkat yang berkelimpahan. Mari Tuhan Engkau berkati keluarga masing-masing anak-anak di anak layan ini. Ada yang di dalam kota Pekanbaru, ada yang juga dari luar kota Pekanbaru, ataupun dari Kalimantan dan sebagainya. Tuhan Engkau sendiri yang akan menjamah orang tuanya, memberikan berkat yang berkelimpahan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak didik yang saat ini masih belajar di rumah Tuhan. Engkau tolong, Engkau pimpin Tuhan. Walaupun mereka merasa bosan, merasa jenuh Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Mari lawat Tuhan. Dalam kejenuhan ini Tuhan, Engkau senantiasa melihara, memberikan perlindungan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati anak-anak layan ini dalam belajar dan studinya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja ini, gereja GBIB Tuhan. Engkau berkati Bapak Pendeta Rudi, Bu Fani. Tuhan Engkau memberkati juga semua yang terlibat dalam urusan gereja ini, baik majelis maupun para pekerja TU maupun semuanya yang terlibat dalam proses di dalam kehidupan bergereja. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara ini Tuhan. Engkau tolong berkati untuk bangsa negara ini Tuhan. Engkau berikanlah kedamaian dan juga Tuhan Engkau memberikan kasih sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan berbangsa, bernegara maupun bermasyarakat. Sehingga ada damai sukacita di dalam kehidupan dalam bangsa Indonesia ini. Inilah rangkaian doa kami. Tuhan Yesus sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberi persembahan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 217 ayat 1 dan 2, beri padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Adik-adik, mari kita berdoa persembahan, lipat tangan,
tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan memberi kami kesehatan selalu. Dan pada saat ini kami juga bisa beribadah melalui jumpa online ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah memberi persembahan. Berkati persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tadi dari awal kita sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, ibadah kita sudah selesai. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 269 ayat 1 dan 2. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Ayat 2. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Adik-adik yang baik, marilah kita berdoa karena hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri perjumpaan pada minggu ini. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus akan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Pagi ini anak-anak-Mu sudah mendengarkan akan firman-Mu, mengingatkan kami untuk selalu tekun, setia untuk mendengarkan akan firman-Mu, sehingga dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang ada di rumah masing-masing, berikanlah kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Inilah doa anak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik semuanya, kakak berpesan pada adik-adik semuanya yang utamanya adalah jaga kesehatan. Jangan lupa selalu berdoa pada Tuhan Yesus agar COVID ini sudah cepat berlalu, cepat selesai. Kemudian pakailah masker, cuci tangannya, janganlah kamu bergerombol atau berkerumun, main-main di luar, berkerumun itu tidak baik. Ya, jaga kesehatan untuk diri kamu sendiri, untuk kesehatanmu sendiri, untuk masa depanmu sendiri. Sampai jumpa untuk minggu yang akan datang, kita kembali. Sayonara, sampai jumpa kembali, dadah.